warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fariska Aulia Ramadhani dengan NPM 2301012009. Saya berasal dari kelas G, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang kedudukan anak angkat di dalam agama Islam. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari anak angkat. Jadi, anak angkat itu adalah anak dari pasangan orang lain, kemudian kita adopsi menjadi anak sendiri. Yang nantinya itu anak tersebut harus diberikan kasih sayang, harus diberikan pendidikan, serta segala kebutuhannya itu yang nantinya akan dicukupi oleh orang tua angkatnya. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 bahwa seorang anak angkat itu tidak akan mendapatkan bagian warisan sebab adopsi tidak akan merubah nasab anak tersebut. Namun, tidak semua hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak angkat itu sama halnya terhadap yang diberikan kepada anak kandung. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengadopsi anak, yaitu yang pertama, syarat yang pertama yaitu berstatus menikah paling singkat itu 5 tahun. Kemudian syarat yang kedua yaitu usia paling rendah itu 30 tahun dan usia paling tinggi itu ada di usia 55 tahun. Dan syarat yang ketiga yaitu calon orang tua angkat dan calon anak angkat itu harus seagama. Tidak boleh memindahkan status agama misalnya dari orang tua angkat maupun dari calon anak angkat tersebut. Jadi syarat yang keempat yaitu mampu secara ekonomi dan sosial. Syarat yang kelima yaitu belum mempunyai anak atau misalkan cuma punya anak satu nih, terus pengen nambah tapi lewat adopsi itu boleh. Kemudian syarat yang terakhir yaitu salah satu dari suami ataupun istri ini dinyatakan oleh dokter itu tidak dapat memiliki keturunan lagi. Jadi ketika sudah memenuhi 6 syarat tersebut diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Selain syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, yaitu harus memenuhi peraturan ataupun hukum yang berlaku di daerah tersebut ataupun di daerah setempat. Namun dijelaskan juga dalam hukum Islam bahwa syarat mengadopsi anak yaitu hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya itu tidak ditentukan oleh orang tua angkatnya. Kemudian anak angkat itu boleh menggunakan nama orang tua angkatnya itu hanya untuk tujuan identifikasi saja. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu orang tua angkatnya itu tidak diperbolehkan menjadi wali dari anak yang diangkatnya. Misalnya contohnya itu ketika anak tersebut perempuan kemudian nantinya menikah. Nah, orang tua angkat itu tidak diperbolehkan menjadi wali nikah anak tersebut karena yang menjadi wali nikah itu harus yang satu nasab ataupun harus orang tua kandungnya. Kemudian ketika tidak mengetahui orang tua kandungnya, maka tetap saja orang tua angkatnya itu tidak boleh menjadi wali. Maka yang harus menjadi wali yaitu Pak Penghulu. Namun berdasarkan pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia telah diatur bahwa anak angkat berhak untuk menerima bagian harta waris, yaitu pada poin pertama berdasarkan pasal 176 hingga pasal 193 harta peninggalan anak angkat dibagi, namun bagi orang tua angkat yang tidak mempunyai surat wasiat. Kemudian wajib meninggalkan surat wasiat yang boleh memuat sampai-sampai sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Kemudian pada poin 2, dalam hal anak angkat tidak diberi wasiat, maka ia harus diberi wasiat wajib yang boleh memuat sampai-sampai sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi sudah jelas dari apa yang tadi sudah disampaikan bahwa anak angkat akan tetap mewarisi harta orang tua angkatnya melalui wasiat. Anak angkat tidak mendapat warisan sebagai ahli waris, sebaliknya mereka menerima warisan yaitu melalui proses wasiat wajib. Baik, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan dari materi kedudukan anak angkat di dalam agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam memberikan pemahaman. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.